Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sripi Melestari, MPM 1951020222 dari kelas A Perbankan Syariah. Saya di sini akan menjelaskan tentang keadilan. Keadilan adalah pengakuan dan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban. Keadilan juga dapat berarti suatu tindakan yang tidak berat sebelah atau tidak memihak ke salah satu pihak, memberikan sesuatu kepada orang sesuai dengan hak yang harus diperolehnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Arpilia, MPM 1951020407. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai bisnis di dalam Islam. Bisnis diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh pendapatan atau penghasilan atau rezeki dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan hidupnya dengan cara mengelola sumber daya ekonomi secara efisien dan efektif. Di dalam Islam, bisnis dapat dipahami sebagai serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya, yang tidak dibatasi jumlah atau kuantitas kepemilikan hartanya, barang dan jasa, termasuk profitnya. Namun dibatasi dalam cara perolehan dan pendayagunaan hartanya. Ada aturan halal dan haram. Bisnis di dalam Islam bertujuan untuk mencapai 4 hal utama. Yang pertama, target hasil profit materi dan benefit non-materi. Yang kedua, pertumbuhan. Dan yang ketiga, keberlangsungan. Yang keempat, keberkahan. Islam sangat menganjurkan untuk berbuat adil dalam berbisnis dan melarang untuk berbuat curang atau berlaku zolim. Kecurangan dalam berbisnis pertanda kehancuran bisnis tersebut, karena kunci keberhasilan bisnis adalah kepercayaan. Al-Quran memerintahkan kepada kaum muslimin untuk menimbang dan mengukur dengan cara yang benar dan jangan sampai melakukan kecurangan dan bentuk pengurangan, takaran, dan timbangan. Hal ini sesuai dengan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marlina dari Perbankan kelas A semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang keadilan dalam sosial. Jadi keadilan di sini merupakan salah satu prinsip dari hukum Islam. Nah, Al-Quran juga menggunakan pengertian berbeda-beda bagi kata atau istilah yang bersangkut paut dengan keadilan. Di sini dijelaskan juga di Quran surah An-Nahl ayat 90 yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Fase yang terpenting dari wawasan keadilan yang dibawakan oleh Al-Quran tersebut sifatnya sebagai acuan etika atau dorongan moral belaka. Penjelasannya merupakan pemenuhan kewajiban agama dan dengan demikian akan diperhitungkan dalam amal perbuatan seseorang muslim pada hari akhir kelak. Sikap adil tidak hanya untuk orang muslim saja, melainkan sikap adil juga diterapkan kepada mereka yang beragama lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Remedi Putri, NPM 1951020330 akan menjelaskan materi mengenai keadilan dalam bisnis menurut Islam. Secara umum, Islam menawarkan nilai-nilai dasar atau prinsip-prinsip umum yang penerapannya dalam bisnis disesuaikan dengan perkembangan zaman dan mempertimbangkan dimensi ruang dan waktu. Islam sangat menganjurkan untuk berbuat adil dalam berbisnis dan melarang berbuat curang atau berlaku zolim. Kecurangan dalam berbisnis merupakan pertanda bagi kehancuran bisnis tersebut, karena kunci keberhasilan bisnis adalah kepercayaan.
Al-Quran memerintahkan kepada kaum muslimin untuk menimbang dan mengukur dengan cara yang benar dan jangan sampai melakukan kecurangan dalam bentuk pengurangan takaran dan timbangan. Seperti yang dijelaskan Quran Surat Al-Isra ayat 35 yang artinya dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar dan timbanglah dengan neraca yang benar, itulah yang lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Dari penjelasan ayat tersebut dijelaskan bahwa berbuat curang dalam berbisnis sangat dibenci oleh Allah. Maka mereka yang termasuk orang-orang yang celaka, kata ini menggambarkan kesedihan, kecelakaan, dan kenistaan. Berbisnis dengan cara yang curang menunjukkan suatu tindakan yang nista, dan hal ini menghilangkan nilai kemartabatan manusia yang luhur dan mulia. Dalam kenyataan hidup, orang yang semula dihormati dan dianggap sukses dalam berdagang, kemudian ia terpuruk dalam kehidupannya karena dalam menjalankan bisnisnya penuh dengan kecurangan, ketidakadilan, dan menzolimi orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menjalankan prinsip keadilan dalam perspektif bisnis Islam. Nah, yang pertama adalah berbasis tauhid. Tauhid adalah fondasi utama ekonomi Islam. Nah, ekonomi tauhid mengajarkan bahwa Allah lah pemilik mutlak dan manusia adalah pemegang atau amanah. Nah, mempunyai konsekuensi bahwa di dalam harta setiap individu terdapat hak-hak orang lain. Nah, sesuai dengan perintahnya Allah. Nah, berupa zakat, infak, sedekah, dan cara-cara lain yang melaksanakan pendistribusian pendapat yang sesuai dengan konsep persaudaraan umat manusia. Nah, yang kedua adalah distribusi kesejahteraan yang merata. Nah, yang dimaksud dalam itu adalah dalam rangka mewujudkan keadilan sosial ekonomi. Nah, Islam mengancam konsekuensi aset kekayaan kelompok tertentu, menawarkan konsep zakat, infak, sedekah, wakaf, dan lainnya. Nah, maka konsep pertumbuhan ekonomi Islam berbeda dengan konsep pertumbuhan ekonomi kapitalisme yang menggunakan indikator PBD. Nah, yang maksud produk domestik bruto dan kapita. Nah, dalam Islam, pertumbuhan harus seiring dengan pemerataan, di mana tujuannya ekonomi bukanlah meningkatkan pertumbuhan sebagaimana konsep ekonomi kapitalisme. Nah, tujuan ekonomi Islam yaitu adalah memprioritaskan mengataskan kemiskinan, pengangguran. Nah, sedangkan ekonomi di dalam Islam menegakkan keadilan sosial dilandasi rasa persaudaraan, saling mencintai, bahu-membahu, saling tolong menolong, baik antara si kaya dan si miskin maupun antara si penguasa dan rakyat. Nah, karena itu Islam menekankan bahwa keseimbangan adalah pertumbuhan yang merata. Nah, pertumbuhan bukanlah menjadi utama kecuali dibarengi dengan pemerataan. Nah, Islam juga beretos kerja dan mampu seorang dibandingkan orang yang malas. Nah, dalam sikap yang kooperatif, nah ini terlepas dari prinsip Islam menilai perbedaan pendapat sebuah sunnatullah. Nah, landasan ini etos kerjanya kemampuan seorang harus dihargai dibandingkan orang pemalas atau tidak mau berusaha. Nah, penghargaannya adalah sikap Islam memperkenalkan pendapat seorang dengan orang lainnya. Karena itu seorang harus yang pertama adalah usaha dan ikhtiar. Nah, itu aja.
Jadi selanjutnya diterangkan oleh teman saya. Juga beretos kerja dan mampu seorang dibandingkan orang yang malas. Nah, dalam sikap yang kooperatif, nah ini terlepas dari prinsip Islam, menilai perbedaan pendapat sebuah sunnatullah. Nah, landasan ini etos kerjanya kemampuan seorang harus dihargai dibandingkan orang pemalas atau tidak mau berusaha. Nah, penghargaannya adalah sikap Islam memperkenankan pendapat seorang dengan orang lainnya. Karena itu seorang harus, yang pertama adalah usaha dan ikhtiar. Nah, itu aja. Jadi selanjutnya diterangkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang prinsip jaminan sosial. Dalam sistem ekonomi Islam, keadilan sosial dipandang tidak akan mungkin tercapai tanpa adanya prinsip ini. Prinsip jaminan sosial atau at-takaful utima yang dimaksud dalam hal ini adalah keadaan di mana setiap orang dalam masyarakat saling menjamin dan menanggung beban kemaslahatan sesama. Namun, tujuan utama syariah adalah harus tetap merealisasikan maqasid, sebab tujuan utama syariah adalah mendorong kesejahteraan manusia yang terletak dalam perlindungan terhadap agama mereka, seperti diri, nafs, akal, akli, keturunan, nas, harta benda, mal, apa saja yang menjamin terlindungnya perkara tersebut berarti melindungi kepentingan dan kemaslahatan umum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.